Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya Mirti Charlotta Pong, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mengidentifikasikan kasus tentang korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rana Berjaya tahun 2011. Pengidentifikasian kasus ini menggunakan 5W plus 1H. Pengidentifikasian kasus ini yang pertama yaitu menggunakan kata what atau apa. Jenis penyimpangan apa yang terjadi dalam kasus di atas? Penyimpangan yang terjadi dalam kasus adalah tindakan korupsi atau kecurangan. Korupsi yang terjadi pada kasus di atas adalah tindakan korupsi yang terjadi pada pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rana Berjaya tahun 2011. Pengidentifikasian kedua yaitu menggunakan kata siapa atau who. Siapa yang membentuk panitia pengadaan traktor tangan tersebut? Yang membentuknya adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rana Berjaya. Yang ketiga yaitu where atau di mana. Di dalam kasus itu, di mana kasus itu terjadi. Kasus tersebut tidak menyebutkan tempat kejadiannya, namun hanya memuat bukti-bukti yang diperoleh yaitu seperti fotokopi DPA Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rana Berjaya, fotokopi berkas pelelangan, fotokopi penawaran CV handal, CV bintang terang, CV Bakti Jaya dan lainnya. Pengidentifikasian yang keempat yaitu menggunakan kata when atau kapan. Kapan penyimpangan atau kasus ini terjadi? Kasus ini mulai dari tanggal 10 Mei sampai 15 Agustus 2011. Pengidentifikasian yang kelima yaitu menggunakan kata why atau mengapa. Mengapa penyimpangan itu terjadi? Kasus tersebut terjadi karena adanya kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2 miliar 200 juta termasuk pajak jangka pajak. Jangka waktu sama dengan kontrak semula, yaitu 30 hari kerja. Dan mata anggaran untuk pembayaran belanja barang tersebut tidak ada revisi antara anggaran atau DPA kemudian. PPTK membuat dan menyampaikan SPP LS pengadaan traktor tangan kepada KPA atau Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Pengajuan SPP LS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pengidentifikasian yang keenam yaitu menggunakan kata how atau bagaimana. Bagaimana jalan ceritanya pada kasus di atas. Pada kasus tersebut. Kasus tersebut dimulai dari tanggal 16 Juli 2011 yaitu panitia pengadaan mengumumkan hasil pelelangan dengan CV bintang terang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dengan mesin penggerak model RD65T. Output tenaga 5,5 HP dengan nilai 1 miliar 650 juta termasuk PPN pada tanggal 20 Juni 2011, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan selaku KPA dan PPK bersama dengan CV bintang terang menandatangani kontrak pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G1000 jangka waktu kontrak 30 hari yaitu dari 20 Juni sampai 19 Juni 2011. Pada tanggal 19 Juni 2011 dilakukan adendum kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 250 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2 miliar 200 juta termasuk pajak. Jangka waktu sama dengan kontrak semula yaitu 30 hari kerja. Mata anggaran untuk pembayaran belanja barang tersebut tidak ada revisi anggaran atau DPA. Pada tanggal 1 Agustus 2011 kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pengajuan tagihan tersebut tidak dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 4 Agustus 2011. PPTK membuat dan menyampaikan SPP LS pengadaan traktor tangan kepada KPK atau Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
pengajuan SPPL tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 8 Agustus 2011 sesuai dengan pengajuan SPPLS dan PPTK. KPK atau Kepala Dinas kemudian membuat dan menandatangani SPMLS meskipun tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Begitulah alur ceritanya. Yang kedua yaitu nilai kerugian keuangan perusahaan. Kerugian yang diperoleh negara dalam hal penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2 miliar 2 juta rupiah termasuk pajak adalah sebesar 150 juta, di mana biaya yang sebenarnya harus diterima oleh saudari Astrid Perkasa adalah 2 miliar yang sudah dikeluarkan oleh BPKD termasuk pajak. Yang berikutnya itu identifikasi para pihak yang terkait atau yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Yang ada beberapa pihak yang bertanggung jawab, di antaranya itu yang pertama PPTK. Karena dia membuat dan menyampaikan SPPLS pengadaan traktor tangan kepada KPA dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan pengakuan SPPLS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Yang kedua yaitu KPA atau Kepala Dinas karena membuat dan menandatangani SPMLS tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan karena menemui saudari Hamidah untuk meminta tanda tangan cek tunai Bank Pembangunan Daerah atas pencairan pembayaran pekerjaan pengadaan traktor tangan sebesar 2 miliar tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil. Oke, terima kasih.